Saya mau kasih sesuatu hal yang belum pernah digunakan di tempat lain. Kan gitu. Teman-teman, kalau ada orang beli polis di luar negeri dan bilang murah, jawabannya suruh dia beli. Nggak apa-apa, suruh beli aja. Emang bener kok. Ya, nggak usah takut, teman-teman. Bilang dia kalau mau beli, akui aja. Memang di Singapura murah tuh, teman-teman. Tapi, saya mau kasih lihat ke teman-teman ya, fakta. Jika orang beli polis di Singapura, maka proses probate adalah proses di mana di Singapura itu apapun yang terjadi dengan produk yang dibeli oleh orang luar sekalipun harus melalui proses probate. Begitu dia buka rekening di sebuah bank Singapura, ya, dia harus punya surat wasiat. Ya, kalau dia tidak punya surat wasiat, maka dia akan masuk ke dalam probate. Nanti teman-teman akan terima tulisan ini ya teman-teman ya. Di mana di dalam probate itu tulisannya mewajibkan ada surat penunjukan akta ahli waris atau surat pelaksana wasiat yang sah bagi yang mau nerima. Dan banyak tuh teman-teman. Jadi kalau ada orang punya will, nggak punya will, itu dua-duanya akan ngurus dokumen legal yang sama. Gitu ya. Termasuk polis. Nah, lucu nih teman-teman. Orang beli polis kalau di luar negeri, kalau di Indonesia belinya kan pakai KTP. Kalau di luar negeri pakai apa teman-teman? Ayo. Kalau di luar negeri pakai apa teman-teman? Kalau di Indonesia kan tanda bukti, tanda pengenalnya KTP. Kalau saya beli polis di Singapura, tanda pengenal saya apa? Pinter. Paspor. Pertanyaannya, paspor saat saya beli polis sama saat nanti orang yang terima klaim itu sama nggak nomornya? Paspor di Indonesia pembaharuannya berapa lama sekali teman-teman? Ada yang 5 tahun sekali, bahkan sekarang ada yang udah nggak mesti apa, harus 10 tahun sekali udah bisa ya, gitu. Itu teman-teman. Jadi belum tentu karena orang beli polis di Singapura semangatnya bukan beli pelindungan karena dia semangatnya uangnya stabil, dapatnya lebih gede, lebih murah kan gitu. Sementara mereka dua-duanya harus ngurusin dokumen legal dan ngurusnya yang nerima nanti harus dia sendiri atau menggunakan jasa pengacara atau lewat trust company. Makanya kalau di Singapura lebih terkenal pakai trust company. Gitu ya teman-teman ya. Mau asuransi semuanya sama. Mereka pakai pengesahan hibah wasiat namanya. Dan pertanyaan saya, polis itu sudah menghibahkan sesuatu wasiat kepada penerima harta atau penerima manfaat di Indonesia belum teman-teman? Kalau dia beli di Singapura, ayo. Ada orang beli polis Singapura, sudah dikasih tahu belum siapa penerima manfaatnya? Ayo, ada yang tahu nggak? Belum. Teman-teman di Singapura tuh polis ada dua jenis, ada yang sudah ditulis atau belum ditulis penerima manfaatnya. Oke? Nah, dua-duanya ini sudah dan tidak sudah ditulisnya ini, pertanyaannya dari mana orang Singapura tahu bahwa yang akan ngambil itu adalah penerima manfaat? Nggak ada yang tahu kecuali dia menuliskan wasiat. Makanya kenapa di Singapura orang beli polis rata-rata larinya masuk ke trust. Karena kalau tidak, ada yang namanya grant of probate atau yang namanya aposti. Saya nggak ajarin pada malam hari ini, tapi yang jelas dokumen aposti adalah dokumen syarat yang diwajibkan oleh perusahaan-perusahaan yang di Singapura sebagai pelengkap klaim harta waris ataupun pencairan harta yang baru dari asuransi. Mau dia punya will, mau dia nggak punya will, sama aja. Saya nanti kasih lihat ke teman-teman dokumen pendukungnya dan lain-lain, bisa pakai online sekarang dan lain-lain. Namun, yang tidak pernah orang tahu adalah berapa lama sih nyairinnya. Nih teman-teman, begitu ada klaim, sampai dia cair, maka dia akan butuh waktu yang ideal itu 100 sampai 120 hari atau 3 bulan. Itu teman-teman, itu ideal. Lari kemana, kemananya saja. Chief Henry, ini kan katanya Chief Henry. Enggak. Ilmu pelestarian harta adalah ilmu yang bisa membuktikan bahwa saya pernah mendampingi seorang klien pergi ke sebuah bank, ya teman-teman ya, pergi ke sebuah perusahaan asuransi. Di mana di bank tersebut, klaimnya, nanti teman-teman akan baca, pembayaran klaimnya itu diklaim itu diurus pada tahun 2022 bulan Mei dan baru cair pada bulan Maret setahun kemudian.
teman-teman. Kenapa? Karena dia harus ngurus sendiri si penerima manfaatnya. Dan lucunya teman-teman, di Singapura ada peraturan, selama proses tersebut, maka perusahaan asuransi Singapura, berapapun nilai uang pertanggungan yang dibeli, maka sebelum proses berakhir, hanya boleh mengeluarkan 150.000 Sing dolar saja untuk dikeluarkan. Sisanya wajib menggunakan hukum Singapura. Yuk, kira-kira menurut teman-teman, ini cair nggak sih? Liquid nggak sih? Bagus. Kalau sekarang bilang murah, bener. Liquid belum tentu, karena administrasi kurang liquid. Tapi bagus, iya bener. Makanya teman-teman, suruh dia beli yang banyak nggak apa-apa. Tapi izinkan Pru Anugrah mendampingi polis luar negeri Bapak. Kenapa? Karena saat Bapak sedang ngurus 10 juta Singapura dolar, Bapak buka aja Pru Anugrah 10 miliar. Kenapa? 14 hari di Indonesia lebih cepat Pak cairnya. Tujuan polis dibeli untuk yang nerima, bukan untuk yang beli. Selama Bapak beli polis hanya untuk kepentingan investasi, maka itu belum yang namanya perlindungan untuk penerima manfaat. Paham teman-teman? Jadi semakin tinggi uang pertanggungan dia di Singapura, semakin senang kita. Kalau nggak percaya, bikinin sebuah materi. Nih loh, ceritain begini. Nanti kena pajak itu urusan nomor 10, teman-teman. Tanya, itu anak di Indonesia kan harusnya bisa mencairkan uang cepat. Itu esensinya asuransi. Tapi kalau nggak begitu ya gimana? Gitu ya. Oh iya gitu, harus begitu teman-teman. Nah, jadi apa yang mau diasumsikan teman-teman sebagai sebuah kesimpulan? Apa sih indahnya sebuah asuransi? Jadi teman-teman begini yang saya pelajari di dunia hukum keuangan. Bahwa yang namanya polis asuransi itu adalah sebuah hal yang memang didesain untuk sesuatu yang mungkin atau belum terjadi. Undang-undang di Indonesia sesuai dengan pasal 125 KUH Perdata. Dia bilang begini, orang-orang Indonesia, kalian boleh kok bikin sebuah perikatan bersyarat atas sebuah peristiwa yang mungkin atau belum terjadi selama. Sesuai dengan pasal 1338, selama semua persetujuannya dibuat di antara dua belah pihak sesuai dengan undang-undang. Dan dia akan berlaku buat para yang mereka bersepakat itu akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang bersepakat. Dan teman-teman lihat indahnya kata-kata di KUH Perdata. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat yang baik. Nah, oleh karena itu malam hari ini teman-teman memiliki sebuah program dari asuransi Pru Anugrah atas sesuatu yang mungkin atau belum terjadi, yaitu resiko terhadap si yang akan memiliki. Saat mereka ada resiko, maka bersepakatlah dengan prudensial syariah menggunakan Pru Anugrah. Nah, di saat semua portofolio yang dia miliki nanti masuk ke dalam sebuah resiko, maka yang namanya rumah, tabungan, saham, itu proses pencairannya akan masuk ke dalam hukum waris. Bisa pakai hibah, waris, wasiat, hukum perdata, afa, dan segala macam, teman-teman. Sampai ke ahli waris. Itu semua sama proses administrasinya. Tapi Pru Anugrah adalah sebuah kontrak dengan biaya yang sangat terjangkau. Begitu resikonya muncul, maka dia akan cair kepada siapa penerima manfaat yang dituliskan sejak awal dan tidak bisa diganggu-gugat. Karena yang terima bukanlah ahli waris, tapi penerima manfaat. Jadi biasakan, lepaskan bahasa ahli waris di dalam polis. Bahwa kami menjual manfaat bagi si penerima. Maka itu namanya termaslahat atau penerima manfaat. Waris itu harta yang Bapak Ibu sudah miliki. Kami itu hanya biaya. Kontrak dengan kami. Kenapa? Saat ada orang punya harta banyak, harta sedikit, dia butuh 1 miliar aja. Ada nggak sih sebuah tempat yang bisa mengeluarkan 1 miliar, tapi tidak harus keluar 1 miliar? Jawabannya cuma satu, berkontraklah dengan Pru Anugrah. Itu aja bagi teman-teman yang punya deposito. Terus kalau saya sekarang mau cari keuntungan supaya uang saya bisa dibagi untung buat anak-anak, alokasikannya gimana? Iya, jawabannya cuma satu, berkontraklah dengan Pru Anugrah. Karena dia bisa memberikan keuntungan saat orangnya meninggal. Karena produk yang lain, deposito saham tidak akan memberikan keuntungan, malah akan dikurangi, dibagi-bagi.
Tapi keuntungan bisa dikasih lewat apa? Uang pertanggungan. Minimal 1 miliar. Dan jika di saat ada anak laki dan perempuan mau dibagi sama rata yang memang secara agama laki harus terima lebih, perempuan mau dikasih lebih nggak bisa, gunakanlah sebuah kontrak pertanggungan. Gunakanlah Pro Anugerah sebagai pelengkap harta yang akan diterima oleh anak perempuan. Menggunakan asuransi. Kenapa? Karena asuransi merupakan sebuah produk hukum yang secara waktu dan secara administrasi sudah diundang-undangkan sejak tahun 2014. Di mana asuransi merupakan sebuah kontrak perjanjian, kata Undang-Undang Asuransi nomor 40 2014, teman-teman. Asuransi adalah perjanjian. Bahkan OJK dengan surat edarannya tahun lalu bilang, asuransi itu akta perjanjian ya. Dan hebatnya, Prudensial menanggapi dengan meluncurkan produk Pro Anugrah, di mana akta tersebut adalah konstitusi bagi mereka yang membuatnya. Jadi kalau di situ ditulis A, ya akan keluar A. Dan hebatnya teman-teman, sampai hari ini semuanya, ya, semuanya pembayaran manfaat dari asuransi bebas atau dikecualikan dari pajak. Jadi teman-teman nggak ada alasan untuk tidak melakukan kegiatan yang namanya memasarkan produk asuransi. Konsepnya sederhana, teman-teman. Hari ini teman-teman belajar, pastikan teman-teman learn yang baik malam hari ini. Setelah malam hari ini, prosesnya nanti setelah saya, teman-teman akan kembali bersama host dan para rekan-rekan